Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan di pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama sebelum memulai aktivitas kita. Kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian Gereja Toraja dari Jemaat Palangkaraya edisi Jumat 6 Maret 2026. Mari berdoa. Kami bersyukur hari ini, hari karunia-Mu. Kami boleh kembali alami ya Allah. Bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena kami menyadari bahwa semua karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia bagi kami sekalian. Di pagi hari ini, sebelum kami mengawali aktivitas kami akan belajar dari firman-Mu. Tolong kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar, baca bersama, boleh benar-benar menjadi bahagian kami, boleh kami pahami, terlebih boleh kami praktekkan di dalam langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang dinamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termaksud kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kedamaian Allah di dalam Roh. Amin. Merubuhkan tembok pemisah, urondoni dinding me sapai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam tatanan sosial kemasyarakatan ada yang disebut dengan struktur kemasyarakatan baik tradisional maupun modern. Pada prinsipnya semua itu baik adanya karena berbicara tentang fungsi dan saling memperhatikan. Namun dalam praktiknya hari-hari ini, tampaknya struktur itu telah menjadi tembok pemisah
di dalam masyarakat yang menyebabkan ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksewenang-wenangan. Hal itu juga telah terjadi pada zaman Rasul Paulus di Efesus. Terjadi pengkotak-kotakan antara orang Yahudi yang bersunat dan mereka yang tidak bersunat. Yang bersunat merasa bersih, merasa layak memasuki kerajaan Allah. Sedangkan yang tidak bersunat dilihat sebagai yang kotor dan tidak layak memasuki kerajaan Allah. Pada bagian ini ada tembok pemisah yang cukup kuat antara orang bersunat dan yang tidak bersunat yang mengakibatkan ketidakadilan, penindasan, dan bahkan perampasan hak-hak kemanusiaan. Melihat itu, Paulus menegaskan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara orang yang bersunat dan orang tidak bersunat. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi penanda bahwa tembok pemisah yang menyebabkan ketidakadilan dan penindasan itu telah dirobohkan dan mendapat pemulihan serta pembaharuan di dalam Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya menjadikan semua orang menjadi satu di dalam Dia. Oleh karena itu, kasih Tuhan telah dinyatakan kepada semua orang dan semua golongan tanpa membeda-bedakan. Ia mengundang semua orang untuk masuk ke dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Di dalam persekutuan itu tidak ada lagi orang asing, orang pendatang, tidak ada lagi yang jauh, dan tidak ada lagi tembok pemisah. Melainkan semua sudah diletakkan dan dilekatkan kepada Allah melalui darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, kesatuan bukan berarti keseragaman, tetapi kita tetap berbeda-beda, namun tetap satu bangunan yang saling menopang. Kita diikat oleh Kristus sebagai pusatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus berarti menjadi pembawa damai. Kita dipanggil untuk merangkul mereka yang selama ini dianggap di luar atau berbeda. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sungguh di pagi hari ini kami boleh diingatkan melalui firman-Mu untuk terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah memisahkan tembok perseteruan di setiap persoalan yang terjadi. Kami percaya ya Tuhan bahwa dengan Roh Kudus kami akan terus dimampukan untuk menjadi warga kerajaan Allah yang terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi umat Tuhan yang terus mengundang semua orang untuk masuk ke dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Ya Tuhan, hari ini kami bersama-sama berdoa untuk semua anggota jemaat. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati, baik sebagai orang tua dalam pekerjaan, terlebih tugas tanggung jawab sebagai orang tua. Tuhan tuntun kami menjadi teladan untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan. Menjadi anak-anak muda, Tuhan memberkati kami dalam masa pendidikan, masa pekerjaan, bahkan juga yang sementara menanti pekerjaan. Tuhan memberikan kami yang terbaik di waktu yang telah Tuhan nyatakan. Sehat kuat, pengharapan yang kuat terus menjadi bahagian kami. Sebagai adik-adik sekolah minggu dalam pertumbuhan, dalam masa pendidikan, Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, memberkati kami semua untuk terus tumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Nama Tuhan terus kami puji, kami permuliakan. Segenap harapan, kerinduan kami, baik dalam keluarga pun juga dalam persekutuan, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan kami.
Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Jaga dan peliharakan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.